Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan dengan hukum Islam tentang keluarga waris dan ketentuan Islam tentang siyasah syariah. Sebelumnya saya Safak Bila dan rekan saya Moyang Bangun Sanjaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga waris. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hukum waris. Nah, hukum waris di sini atau dalam hukum Islam disebut dengan ilmu faraid, yang dimana isinya itu adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh seorang pewaris atau disebut dengan yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu tujuan ilmu waris. Tujuan ilmu waris di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua yaitu menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu sumber hukum ilmu mewaris adalah Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Quran surat An-Nisa ayat 7. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا, yang artinya bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu atau bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian atau pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih baik dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk kedua orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 atau pembagian-bagian tersebut di atas. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Nah, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu saja, atau seorang saudara perempuan atau seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat atau kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Dan yang ketiga yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamul al-faraid wa ilmu. Yang artinya itu berjalan ilmu faraid, warisan, dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Dan yang riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Mungkin ada yang bisa baca ya. Saya akan bacakan artinya. Belajarlah ilmu faraid atau warisan, karena sesungguhnya ia merupakan bagian agama kalian, dan sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan sesungguhnya ia merupakan ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku. Nah, jadi ilmu mawaris yaitu mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Nah, kala ilmu waris diterapkan secara baik, maka urusan hak Adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didolimi ataupun menzolimi, karena semuanya sudah
disandarkan pada aturan Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu rukun-rukun mewaris. Hukum-hukum mewaris. Nah, hukum-hukum mewaris yang itu ada 3. Yang pertama waris, yang artinya orang yang mendapatkan harta warisan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama itu ada pertalian darah, yang kedua ada hubungan pernikahan, dan yang ketiga ada memerdekakan budak. Yang kedua yaitu muwaris, yang artinya orang yang telah meninggal dan mewariskan. Nah, maksudnya di sini yaitu seorang berhak seorang yang meninggal atau dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, baik meninggalnya secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya, atau meninggal secara takdiri atau perkiraan. Nah, semisal seorang yang telah lama menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili, hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal. Yang terakhir yaitu maurud, yang dimana artinya harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris. Nah, setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah dan pelunasan hutang mayit dan pelaksanaan wasiat mayit. Nah, terkadang maurud diistilahkan dengan miraj atau irs. Selanjutnya yaitu sebab-sebab seorang mendapatkan warisan. Nah, dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan yaitu ada 4 sebab. Yang pertama, sebab nasab atau hubungan keluarga. Nah, sebab nasab yang dimaksudkan di sini yaitu adalah nasab hakiki, yang artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atau leluhur si mayit itu, garis keturunan maupun hubungan kerabatan garis menyimpang. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya. Yang kedua yaitu sebab pernikahan yang sah. Nah, jadi maksudnya dari sebab pernikahan yang sah di sini itu pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri yang dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncullah istilah-istilah baru dalam ilmu waris seperti zawil furud, asobah, dan furud muqadzarah, yang Allah berfirman, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrinya kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Yang ketiga yaitu sebab wala. Sebab wala di sini bisa diartikan dengan sebab jalan memerdekakan budak. Nah, seorang yang memerdekakan hamba sahaya itu berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara hadis yang menjelaskan ini adalah wala itu sebagian keluarga seperti keluarga karena nasab. Kedua hadis di atas sesungguhnya wala itu teruntuk orang yang kemerdekaan.
Yang keempat itu sebab kesamaan agama. Nah, ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah ataupun wala, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk maslahat umat Islam. Di sini ada hadis, yaitu dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yang artinya aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Nah, maksud dari hadis tersebut, Rasulullah itu menjadi perantara penerima harta waris dari siapapun yang meninggal, sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris. Kemudian Rasulullah gunakan harta waris tersebut untuk maslahat kalangan muslimin. Selanjutnya yaitu hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan harta warisan. Nah, dalam kajian ilmu faraid, hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mendapatkan harta warisan yaitu masuk dalam pembahasan mawani'ul irs, penghalang-penghalang warisan. Dan orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnul al-irs atau minjuhub bil wasfi, terhalang karena adanya sifat tertentu. Nah, di sini orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnul al-irs atau minjuhub wasfi, terhalang karena adanya sifat tertentu. Nah, sifat tertentu di sini adalah yaitu mereka mempunyai sifat kayak pembunuh, budak atau murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisannya. Seterusnya yaitu ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Nah, yang tidak bisa gugur dari haknya yaitu sebagai maklum adanya dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka yaitu adalah anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, tiga bapak, yang keempat ibu, yang kelima suami, dan yang terakhir istri. Selanjutnya permasalahan ahli waris. Nah, ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Ditinjau dari sebab-sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana. Yang pertama yaitu ahli waris sababiyah. Nah, ahli waris sababiyah ini yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. Dan yang kedua yaitu ahli waris nasabiyah. Nah, ahli waris nasabiyah ini yaitu orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Nah, ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu usulul mayit yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang kedua yaitu furu'ul mayit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah, garis keturunan ke bawah. Yaitu yang terakhir al-hawasis, yaitu saudara, paman, bibi, serta anak-anak mereka atau garis keturunan ke samping. Nah, selanjutnya ditinjau dari jenis kelaminnya.
Yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang. Yang pertama ada suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak, anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman seayah dengan bapak, dan yang terakhir orang yang memerdekakan. Selanjutnya, jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang. Yang selanjutnya yaitu termasuk ahli waris perempuan, yang dimana ada 10. Yang pertama, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan yang terakhir orang perempuan yang memerdekakan. Nah, jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian dari harta warisan yaitu istri, anak perempuan, ibu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan bagian, ada yang mendapatkan bagian adalah suami atau istri, bapak atau ibu, dan anak laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya tata cara pelaksanaan pembagian warisan. Yang sebelum kita tata cara pelaksanaan pembagian warisan itu ada yang pertama ada langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan. Nah, langkah-langkah tersebut yaitu biaya perawatan jenazah. Nah, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat mewaris. Yang pertama yaitu biaya perawatan jenazah, dan yang kedua pelunasan hutang piutang, yaitu hutang kepada Allah, misalnya zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya. Dan yang hutang kepada manusia, baik berupa uang atau bentuk hutang lainnya. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan wasiat. Nah, pelaksanaan wasiat ini wajib menunaikan seluruh wasiat mewaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun mewaris menghendaki lebih. Nah, terus menetapkan ahli waris yang mendapat bagian. Nah, cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada, kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk ahli warisnya yang meninggal. Yang kedua, ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak. Yang ketiga, ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Dan yang terakhir itu ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Nah, cara pelaksanaan pembagian, jika seorang mendapat bagian 1/3 dan mendapatkan bagian 1/2, maka pertama-tama kita harus mencari keliputan persekutuan terkecil dari bilangan tersebut. Nah, KPK dari kedua bilangan tersebut yaitu ada 6 bilangan yang dibagi dengan angka 3 dan 2. Contoh seperti seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan, dan kakek dan paman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Moyang Bangun Sanjaya.